Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu kami boleh bersyukur karena hari ini kembali kami boleh menerima tuntunan Tuhan. Berkati dan urapi kami sehingga kami mendapatkan sungguh-sungguh sesuatu yang datang dari Tuhan sendiri. Karena kami tahu apa yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan berhasil kemana Kau suruh Tuhan. Terima kasih, kami mau terima firman-Mu sebagai kebenaran yang keluar dari Allah sendiri. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara-saudari, pagi semua, Bapak Ibu. Hari ini kita kembali ibadah online dan temanya adalah menerima kembali apa yang hilang. Ya, diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Dan saya percaya kisah ini sudah sering kita dengar. Ya, kita baca aja secara cepat. Ya, 2 Raja 1, 6 dan 7. Pada suatu hari, ya, berkata rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan."
ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka, dan setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, dan lalu berteriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan ke tempat jatuhnya itu. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ya, jadi ini dia dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Anda sudah dapat gambaran ceritanya. Ini cerita Nabi Elisa, dia adalah penerus dari Nabi Elia. Yang terjadi adalah ketika para muridnya, rombongan para muridnya berkata, Tuhan, ya guru, tempat kita terlalu kecil, yuk kita berkembang. Ya, lalu guru setuju. Dan mereka mulai mau menebang, dan mereka pakai kapak menebang, dan terjadi tiba-tiba kapaknya jatuh dan masuk ke sungai. Kemudian Elia membuat mujizat. Nah, mungkin kita bingung apa yang sedang kita lihat di sini. Saudara-saudari, Bapak Ibu semua, yang kita lihat di sini adalah pelayanan Tuhan Yesus. Kenapa pelayanan Yesus? Elia, kita tahu bahwa cerita tentang Elia, Nabi Elia dan Nabi Elisa ini bersehubungan. Satu, Elisa adalah penerus. Tapi kalau Anda lihat mujizat-mujizat mereka berhubungan 2 hal yang agak berbeda. Elia berhubungan mujizat dengan kerajaan. Dengan kerajaan, maka Elia, Anda lihat mujizatnya adalah dia akan melawan nabi-nabi Baal, kerajaan iblis. Lalu dia menurunkan api dari surga. Ya, waktu mereka mempersembahkan korban suatu pertandingan dengan nabi-nabi Baal, dia menurunkan api dari surga. Karena ini peperangan antar kerajaan. Lalu kemudian dia memerintahkan Raja Aram, ya, tentang gak ada hujan. Karena ini bicara kerajaan, bahwa kerajaan Allah yang menentukan, bukan kerajaan dunia. Nah, tapi kalau Elisa berhubungan dengan manusia, ya, caring, perhatiannya kepada manusia. Kenapa? Mujizat Elisa berhubungan rata-rata dengan kebutuhan manusia. Dia mencukupi kemakan, dia membuat yang beracun, makan beracun menjadi bisa dimakan. Dan juga kali ini juga ketika mereka pakai untuk berkembang, lalu mereka menjadi kecelakaan, kapak ini yang pinjaman hilang, Elisa bikin mujizat. Tetapi pelayanan kedua ini adalah suatu pelayanan kesatuan. Inilah pelayanan Yesus. Yesus adalah membawa kerajaan. Maka kadang dia melakukan mujizat karena kerajaan dan dia membawa atas nama kerajaan, tetapi kadang dia membawa isi hati Allah Bapa untuk manusia. Oke, dan cerita dengan Elisa berhubungan dengan manusia. Elisa, ya, Eliel, ya, dan Syab itu Allahnya mencukupkan. Ya, kalau ya, jadi Elia, Allah, Tuhan adalah Allah, Yesus adalah Allah. Gitu. Bicara kerajaan. Kalau ini bicara Elisa, kecukupan. Allah adalah Allah yang mencukupkan. Oke? Nah, inilah yang saya katakan bahwa ini menjadi menarik. Kenapa menariknya? Karena hal-hal seperti ini. Dan Anda sudah tahu tadi masalah yang mereka hadapi adalah mata kapak yang hilang. Nah, banyak orang sudah mengupas ini, tetapi ada satu hal yang ketika saya dibukakan oleh Tuhan, saya kagum dan saya tahu ini tuntunan Tuhan buat kita. Karena hari-hari ini banyak orang yang mata kapaknya hilang. Mereka tidak sadari. Ya. Orang bilang mata kapak tentang Roh Kudus. Kalau Tuhan membukakan silakan, tetapi kita melihat sekarang apa yang Tuhan membukakan. Ya. Mata kapak yang hilang adalah bicara tentang mujizat pemulihan yang hilang. Yang namanya hilang adalah sesuatu itu pernah ada. Amin. Anda pernah milikin, lalu kemudian hilang. Dan kemudian Anda temukan. Itulah perumpamaan tentang yang hilang, kapak yang hilang. Nah, apa sih yang hilang? Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak kali kita tanpa sadar hidup di dalam sesuatu hal yang penyesalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan. Ya, Anda hidup dengan anugerah Tuhan, kemudian itu hilang.
Saya bukan bicara bukan keselamatan, tapi kadang-kadang kita ini hilangnya adalah kesehatan, kesempatan, keluarga, hubungan keluarga, sukacita kita hilang, kemudian semangat hidup kita hilang, api Tuhan di dalam kita hilang, kemudian berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan hilang. Artinya apa? Ketika Anda menjadi anak-anak Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah bayar, sudah diberikan kepada Anda, kesembuhan. Terus Anda diberkati, Anda memiliki pengharapan, Anda memiliki sukacita, Anda diberikan yang terbaik, anak, istri, dan pasangan hidup Anda. Dan semua bahagia, artinya Anda bisa berhubungan dengan mereka, dengan menikmati hubungan dengan mereka. Semangat hidup Anda akan bergelora. Tetapi kenapa tiba-tiba tanpa Anda sadari, kok sekarang saya hidup aja udah gak semangat? Kok sekarang harapan saya susah percaya? Kok sekarang kenapa hubungan saya berantakan? Ya, baik dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan pasangan hidup. Lalu kok saya udah gak ada sukacita? Ini, nah Tuhan sudah berikan. Lain kalau Tuhan belum berikan, tetapi ini Tuhan sudah berikan. Amin. Bukankah kadang-kadang kita begitu? Ya mungkin kita nggak sadari, tetapi saya tahu, saudara-saudari, kalau Tuhan mau kasih ini, kita mungkin ada di dalam keadaan seperti ini. Dan mungkin listnya akan bertambah lagi. Ini hanya beberapa contoh aja. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. 2 Raja-Raja 6 dan 1. Bagaimana ya urutan ataupun hal-hal yang membuat mujizat yang Tuhan sediakan untuk menemukan kembali yang hilang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini yang Tuhan mau ngomong. Pada suatu hari ayat 1 katanya, ya ini tadi Anda melihat ya, mereka merasa sesuatu ini, tempat ini sudah sempit, mereka harus berkembang. Lalu mereka ajak Tuhan, guru, tempat ini terlalu sesak. Saya percaya ini Tuhan juga mau bicara tentang sesuatu. Roh Kudus menyampaikan sesuatu. Ketika dikatakan tempat ini terlalu sesak, saudara-saudara, ini adalah suatu sikap yang mau berkembang, yang sikap yang menyadari ini gak beres nih. Ada sesuatu nih, ada sesuatu yang harus saya nggak harus saya ubah. Ada sesuatu yang harusnya saya dapatkan. Saya mau bergerak, nggak bisa begini aja. Para pengikut Elisa, murid-murid Elisa, masa ini gak beres, ini gak cukup, gak kayak begini, seharusnya lebih lagi. Demikian juga, kalau Anda hari-hari ini mengalami sesuatu yang hilang, mulailah taruh, ini gak beres, ini gak benar. Harusnya lebih daripada ini. Amin. Sikap ini yang harus kita miliki, bukan sikap terserah, udahlah, mau jadi apa, mau jadilah. Tidak. Kalau hari-hari ini Anda merasa berkat Anda rasanya hilang, apa yang Tuhan telah berikan Anda gak terima, Anda harus berdiri, katakan, ini gak benar. Seharusnya saya hidup diberkati, saya harus berkembang. Kalau Anda nggak punya kemauan itu, kita nggak bisa melihat, karena Tuhan bekerja dengan orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan, orang-orang yang mau, saudara, ya, orang-orang yang mau bertindak. Karena kalau ketika murid-murid Elisa mengatakan ini nggak beres, ini kurang, tempat ini sempit, mereka berkatakan itu bukan mengeluh, tapi mereka siap untuk bertindak. Oleh sebab itulah mereka mengajak untuk memperluas, memperbesar area mereka. Apapun juga, mungkin pelayanan kita, mungkin keluarga kita, ini gak benar nih, keluarga kita kok kayaknya semuanya gak maju. Jangan tinggal diam, karena Tuhan sudah membuat Anda naik. Tuhan sudah berkati keluarga Anda. Mulailah bertindak. Mulailah punya keinginan, Tuhan, aku mau lebih daripada ini. Elisa adalah orang yang haus. Dia pasti menularkan kepada muridnya. Ketika Elia mau naik ke surga, dia minta 2 kali. Dia bilang, enggak mau sekali. Dia adalah orang yang haus, orang yang mau diperluas. Milikilah roh seperti itu. Amin. Kemudian di ayat 3, kemudian ketika mereka mau pergi menebang karena untuk memperluas area, mereka katakan, Elisa, guru, misalkan begitu ya, Tuhan, yuk ikut dengan hambamu ini. Mereka menekankan ikut dengan mereka. Siapa yang ikut? Elisa. Kenapa? Karena mereka tahu Elisa itu adalah hamba Tuhan ataupun juga perwakilan Tuhan, sehingga kalau ada apa-apa, ada dia. Demikian juga dalam kehidupan ini, ya, kita harus menyertakan Tuhan.
dalam setiap rancangan, setiap rencana, setiap hal yang kita lakukan, bahkan hal yang simpel sekalipun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biasakanlah menyertakan Tuhan. Bagaimana Anda menyertakan Tuhan? Bukan hanya sekedar doa pagi, Tuhan yuk bersama-sama, habis itu Anda lupakan. Biasakan diri bahwa Anda berjalan bersama Tuhan dan memang Tuhan ada di situ. Biasakanlah kesadaran bahwa Tuhan ada bersama Anda. Amin. Lanjut, kemudian di ayat 5, ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumpangkan pohon pakai kapak, kapak itu jatuh ke dalam air. Lalu mereka berteriak, wahai Tuhan, itu barang pinjaman. Apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi perhatian mereka, apa yang menjadi fokus mereka, apa yang mereka khawatirkan? Bukan kapak itu, tetapi karena kapak itu pinjaman. Mungkin kalau kapak itu milik mereka, mereka nggak terlalu pusing. Mereka nggak akan langsung menjerit kepada Elisa. Ini langsung menjerit. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya bukan wahai, disebut alas gitu. Ya, jadi kira-kira ngomongnya kalau bahasa hari-hari celaka gitu. Ya, ini urgent dan sangat-sangat jadi bagaimana? Concern dia. Sangat menjadi beban dia. Kenapa? Barang pinjaman. Ini bicara apa sih? Ini adalah sikap bahwa memiliki integritas. Sikap yang mau bertanggung jawab. Mereka menunjukkan, hey, ini tanggung jawab kita. Integritas itu, saudara-saudari, bukan ditentukan oleh apa yang orang lihat, tetapi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan, perbuat dengan yang dipercayakan. Kapak itu kalau dipinjam dipercayakan kepada kamu. Kamu mau pinjam, ya? Oke, kamu pegang, saya percaya pada kamu. Itu dia. Amin. Nah, ketika Anda bicara tentang barang pinjaman, Anda mau bertanggung jawab. Hari-hari ini banyak orang, kita ini seringkali ketika masalah datang, lemparin tanggung jawab. Ketika kejadian menjadi buruk, nyalain orang. Ya? Bapak Ibu, menyalahkan orang akan membuat kita akhirnya nggak pernah mulai sesuatu kecuali kita mulai bertambah luka, kecewa. Tapi mulailah. Tuhan menghargai orang-orang yang memiliki integritas. Integritas itu orang yang kira-kira memegang tanggung jawab, yang mau bertanggung jawab. Tidak nyalain orang. Saudara-saudari, ingat, segala sesuatu yang datang dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh manusia ataupun keadaan. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan tidak dipengaruhi oleh manusia dan keadaan. Kalau dari Tuhan, orang lain mau berebut, mau mencuri, nggak akan bisa. Itu akan tetap menjadi bagian kita dan kita bisa nikmati. Itulah yang datang dari Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 juga, tanda-tanda akhir zaman, manusia ya akan sombong, mencintai diri sendiri. Artinya apa? Mereka merasa paling benar sehingga segala sesuatu dilemparkan ke orang. Salah kamu. Sombong, dia merasa dia yang paling benar. Ibu, Tuhan gak mau. Ya? Yesus teladan kita. Dia yang pikul semua tanggung jawab daripada dosa-dosa kita. Paling enggak kita bisa ikutin sikapnya. Walaupun kita tidak bisa melakukan tindakannya, yaitu memikul dosa seluruh umat manusia yang percaya pada Dia. Amin. Nah, lalu ketika dia ngomong barang pinjaman, ini berarti mereka mengerti bukan milik kita. Seringkali di dalam kehidupan ini, saudara-saudari, yang membuat sesuatu itu hilang adalah Anda dan saya tidak melihat bahwa itu bukan milik kita. Apa yang bukan milik kita? Ayo, hidup ini bukan milik kita. Tuhan yang memberikan kepada kita. Bahkan anak itu bukan milik kita. Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Lalu waktu pun bukan milik kita. Tuhan, ketika Tuhan menebus kita, semua manusia diberikan 24 jam waktu. Tetapi Anda tahu waktu di sini adalah waktu Anda diberkati.
Waktu-waktu Anda hidup dengan segala efektif, Anda bisa hidup efektif, Anda bisa hidup menghasilkan, itu adalah waktu di mana Anda diberkati. Kenapa Anda diberkati? Karena Tuhan bayar harganya. Sehingga Anda tidak lagi hidup di dalam kutuk, tetapi hidup di dalam berkat. Sehingga apa? Makanya Tuhan katakan, Tuhan sudah kasih kepada kita waktu untuk kita hidup diberkati. Kenapa? Karena setiap segala sesuatu, 1 Korintus 15 katakan, segala jerih payah kita, segala sesuatu kita lakukan, ya di dalam bersama Yesus, di dalam Tuhan, tidak akan sia-sia. Waktunya kita gunakan, karena kita tahu ini milik Tuhan, kita gunakan bersama Tuhan, gak akan sia-sia. Tetapi kadang-kadang kita merasa waktu ini milik kita, sehingga kita gunakan seenak-enaknya, semena-menanya. Sadarkah kita, Alkitab memperingati bahwa hari-hari ini adalah jahat. Waktu ini kita bisa dicuri, bisa hilang. Padahal kalau kita berjalan sama Tuhan, setiap waktu berjalan sama Tuhan tidak akan sia-sia. Kita akan diberkati. Waktu-waktu doa Anda, mungkin Anda nggak sadar, tetapi itu waktu Anda diberkati. Ketika Anda baca firman Tuhan, mungkin Anda nggak sadar, Tuhan itu sangat menghargai setiap waktu momen berjalan bersama Dia. Ketika kita ngabisin waktu bersama Dia, Tuhan sangat menghargai. Mungkin Anda nggak merasakan, tetapi firman Tuhan jelas. Begitu banyak. Kemarin kita belajar di PA juga, ya, bahwa Tuhan tidak menganggap lightly, tidak menganggap enteng ketika Anda menaruh percaya Anda kepada Tuhan. Amin. Dia anggap itu personal. Dia anggap itu suatu secret, ya. Jadi sangat nggak main-main. Demikian juga setiap waktu yang Anda habiskan dengan Tuhan, Tuhan nggak anggap itu enteng. Anda pasti diberkati. Sadari itu. Jangan seenaknya aja, oh ya, saya gunakan adik-adik main games enaknya aja. Sehingga waktu untuk Anda, adik-adik diberkati. Kapan diberkati? Waktu kita kuliah, bukankah itu waktu yang kita diberkati? Pengetahuan kita bertambah. Kalian akan bisa nanti kalau kerja, kalian bisa berkompetisi. Tetapi ketika kalian mengurangi waktu untuk belajar dengan game, bukankah waktu itu hilang? Iya. Waktu yang kalian untuk diberkati itu hilang. Mungkin waktu 24 jam, semua orang punya 24 jam sama, tetapi waktu untuk diberkati itu hilang. Ketika kalian gak sadar bahwa ketika waktu sekolah, apalagi dengan WFH ini, dengan komputer, laptop di depan, sambil main game, layarnya wajahnya wajah kalian, tetapi yang kalian lihat bukannya pelajaran, tetapi game. Kalian sedang terhilang waktu-waktu untuk diberkati. Mungkin sekarang gak disadari, tetapi maaf, kita sedang terhilang. Mengertilah, begitu banyak hal di dalam hidup kita ini bukan milik kita, termasuk uang. Karena kita terlalu mencintai uang dan kita merasa ini jerih payah saya. Anda sadar kalau Tuhan tidak memberkati, kita gak akan bisa. Jadilah, berjalanlah bersama Tuhan yang milik Tuhan, sehingga kita gak seenak-enaknya aja. Amin. Oke, kita lanjut. Yang kemudian terjadi adalah ketika mereka menyadari kapak itu hilang dan itu barang pinjaman. Elisa kemudian memotong kayu ketika dia tahu di mana, lalu dilemparkan. Maka timbullah kapak itu. Mujizat hanya dari melemparkan. Kenapa? Karena kayu itu, sepotong kayu itu adalah gambaran daripada karya Yesus di salib. Amin. Karya Yesus di salib. Tetapi pertanyaannya sekarang, saya mau tanya, waktu Tuhan bukakan, di mana kapak itu hilang? Atau pertanyaannya adalah, kapak yang hilang itu ada di mana? Bisa dijawab? Kalau tadi yang ngikutin, ya. Ketika mereka sedang menebang pohon di Sungai Yordan, dan saya bertanya, kenapa harus disinggung Sungai Yordan? Kenapa mereka nggak usah disinggung Sungai Yordan? Dia bilang di sungai aja, nggak usah Yordannya. Firman Tuhan selalu punya makna, dan kalau disingkapkan akan luar biasa. Ya, nah mereka kapak itu hilang di Sungai Yordan. Anda tahu
Yordan adalah bahasa akar kata dari Yarden, ya, Ibrani Yarden itu artinya menuju ke bawah. Menuju ke bawah, turun ke bawah, mengalir ke bawah. Bapak Ibu, ini bicara apa? Ini bicara humble, kerendahan hati. Bukankah ketika bicara dengan sungai Yordan, bicara dengan mujizat terjadi, hal-hal rancangan rencana Allah terjadi ketika orang ada di sungai Yordan. Dan Anda pikir sembarangan aja kita mengatakan ketika Elia ya menyembuhkan Elisa. Jadi Naaman ketika dia penuh dengan kusta, lalu disuruh mandi di mana? 7 kali katanya celupkan diri di sungai Yordan. Marah nggak dia? Dia marah. Dia pembesar, dia orang penting. Masa disuruh di sungai Yordan yang sungainya nggak baik, saudara? Bukan nggak baik, artinya mungkin nggak bersih. Dia sendiri katakan, Naaman sendiri katakan, di tempat dia ada lebih banyak sungai-sungai yang baik. Kenapa disuruh sungai Yordan? Karena Tuhan punya maksud. Tetapi puji Tuhan, ada anak buahnya bilang, ya, kalau yang susah aja kamu mau ikutin diperintahkan, masa yang ini gak mau? Akhirnya dia merendahkan hati, dia mencelupkan diri di sungai Yordan. Nah, terjadi apa? Sembuh. Mujizat terjadi di sungai Yordan. Lalu Anda ingat nggak? Yesus sendiri, dia datang ke sungai Yordan. Lalu yang terjadi apa? Yohanes Pembaptis bilang, nggak boleh terjadi. Bukan saya yang harus baptis kamu, tapi kamu yang harus membaptis saya. Apa kata Yesus dalam Matius 3 ayat 15? Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus ngomong apa? Yesus merendahkan diri. Dia sepenuhnya Tuhan. Tetapi di sungai Yordan, dia merendahkan hati dia. Dikatakan Yohanes pun menurutinya. Sungai Yordan bicara kerendahan hati. Sesudah Yesus masuk sungai Yordan dibaptis, lalu langit terbuka. Yesus memulai pelayanannya. Segala sesuatu yang dari Tuhan dimulai dengan kerendahan hati. Amin. Humble, kerendahan hati. Ada melihat ketika kerendahan hati ini bertemu dengan salib Yesus, maka mujizat terjadi. Mereka menerima kasih karunia. Kenapa saya bilang kasih karunia? Anda pikir kalau ini sungai Yordan ini mengalir juga dengan deras? Ketika kapak ini jatuh, sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih, ya. Karena Anda tahu kalau sungai itu mengalir dan dia mengalir ke bawah, dia membawa lumpur. Kalau dari atas bersih, karena dia menurunkan. Kalau dia mengalir terus bawa banyak lumpur, sehingga kapak itu kalau jatuh ke sungai, nggak bakal ketemu lagi. Kalau ketemu lagi itu adalah anugerah. Inilah ketika kita rendah hati, maka kuasa salib Yesus bekerja, membuat Anda menerima mujizat Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita terlalu sombong. Kita merasa orang lain yang harus mulai berubah. Kadang-kadang kita terlalu sombong bahwa orang lain yang harus minta maaf dulu sama kita. Kadang-kadang kita terlalu sombong bahwa kita lebih benar dari yang lain. Saudara-saudari, adalah kebohongan daripada iblis yang mengatakan bahwa gak usah, kita harus adu kuat, adu gengsi. Anda gak perlu adu gengsi di hadapan Tuhan. Ingat, Filipi 2 ayat 6 dan 11 bicara tentang Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Gengsi nggak usah harus dipertahankan. Ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang untuk Anda menikmati mujizat Tuhan, Anda nggak usah cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi melainkan Anda harus kosongkan diri, mengambil rupa. Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia adalah padahal kodrat Dia ilahi. Mungkin Anda benar, tetapi Anda mengambil diri kerendahan hati. Amin. Dan Anda mau mengikuti tuntunan Tuhan.
Yesus taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah begitu meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa Yesus ditinggikan? Karena dia masuk ke Yordan, menunjukkan kerendahan hatinya, mengosongkan diri. Amin. Sungai Yordan adalah baptisan kerendahan hati. Mungkin Anda terobsesi, saya mau baptis di Sungai Yordan, tapi saya mau perkatakan itu hanya lambang. Anda bisa dibaptis dimanapun juga, ketika kita mau merendahkan hati kita. Karena kerendahan hati, tanpa kerendahan hati, Tuhan gak bekerja. Susah. Tuhan mau mengangkat Anda naik. Janji Tuhan, kamu akan diangkat naik, bukan turun. Tetapi untuk diangkat naik, Anda harus rendah hati, mengosongkan diri, sama seperti Yesus. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Yakobus katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Ini peneguhan dalam perjanjian baru dinyatakan. Inilah yang kadang-kadang kita nggak sadari. Kita terlalu gengsi, kita terlalu memegang emosi kita terlalu memegang harga diri kita. Saudara-saudari nggak gampang, tapi Anda coba bayangkan, mana yang lebih mudah, Anda atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Hampir mustahil. Mustahil, saudara. Tuhan mau jadi sama dengan manusia, dan bahkan lebih lagi, direndahkan, jadi pesakitan untuk menanggung dosa kita. Saya tahu Roh Kudus sedang berbicara kepada beberapa daripada Anda, karena selama ini Anda selalu mengeraskan hati. Anda nggak mau memaafkan, Anda keras hati. Tetapi hari ini bukan tentang keras hati. Maukah Anda merendahkan hati? Tidak ada hati yang keras, tetapi adalah hati yang tidak mau merendahkan diri. Hari ini Tuhan mau ngomong, rendahkanlah dirimu di hadapan tangan yang kuat. Maka apa yang terjadi? Anda akan melihat mujizat Tuhan. Dan sama seperti yang terjadi di sini. Lalu kemudian tongkat kapak, mata kapak itu muncul secara ajaib, mujizat, saudara. Anda rindu mendapat mujizat, tetapi mujizat, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat ketika ada kerendahan hati. Ketika mata kapak itu muncul, Elisa bilang, ambillah. Bukan Elisa yang ambil, tetapi orang yang hilang itu mengambil. Lalu orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Kenapa saya harus katakan ini, ataupun Roh Kudus katakan ini? Saudara, karena Anda bayangkan perasaan daripada orang yang hilang mata kapaknya ini. Ketika seharusnya itu nggak mungkin dapat lagi, dia harusnya malu karena itu pinjaman. Tetapi sekarang muncul mengaku, dia melihat mujizat, dia terbelalak, tetapi dia juga merasa luar biasa bersyukur. Artinya apa? Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan sangat rindu Anda mengalami rasa bersyukur. Tuhan sangat rindu Anda mengalami rasa menerima kasih karunia. Bukankah itu kasih karunia seharusnya udah gak ada lagi? Harusnya dapat malu karena kapak pinjaman itu hilang, kamu gak bertanggung jawab ya, tetapi Tuhan pulihkan. Adalah kerinduan Tuhan untuk kita memiliki pengalaman-pengalaman mengalami kasih karunia. Oleh sebab itu saya mengatakan adalah kehendak Tuhan untuk memberikan Anda dan saya mujizat-mujizat. Dan mujizat itu mudah ketika Anda merendahkan hati. Rendahkan hatilah, akui dosa kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan hati, akui kesalahan kita. Rendahkan hati, aku ikut ambil andil dalam masalah ini. Amin. Saudara, Tuhan mau memberikan kembali apa yang hilang. Karena inilah
pelayanan Tuhan, restoration, memulihkan kembali. Bukan hanya memulihkan halnya, tetapi memulihkan ketika Yesus mati, dia sudah berikan segalanya. Anda memiliki segalanya, tetapi kadang itu hilang. Ada di bottom, tapi Tuhan mau pulihkan. Tapi untuk itu Tuhan mau Anda berubah. Anda mau berubah dan bertindak. Artinya Anda nggak mau diam aja dengan keadaan ini. Anda mau ini nggak beres dan mulai bertindak. Lalu Anda sertakan Tuhan. Kemudian pikul tanggung jawab. Jangan main lemparin. Ya. Dan juga milikilah sikap bahwa semuanya yang ada pada saya adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Saya harus gunakan baik-baik. Biasakanlah itu. Ya. Dan rendahkan hati. Maka segala hal yang Tuhan Yesus telah sediakan di kayu salib, Anda dan saya akan terima. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Tapi dari hati kita, taruh tangan Anda di dada Anda dan mulai berkata, Tuhan, saya sadar bahwa firman ini ditujukan kepada saya. Saya tahu hari-hari ini Roh Kudus pun sudah berbicara mungkin, tetapi saya mengeraskan hati karena saya merasa saya benar, karena saya merasa orang lain yang harus mulai berubah. Tapi hari ini saya mulai mendengar, saya yang harus mulai bertindak, saya yang mulai harus merendahkan hati. Dan merendahkan hati itu bukan hanya sekali, tetapi adalah sikap hati sehingga terus menerus, Tuhan. Dan aku tahu bahwa ini saatnya apa yang Tuhan telah berikan kembali aku dapatkan oleh kuasa mujizat dan kasih anugerah Tuhan semata-mata. Saudara-saudari, engkau yang sudah berdoa dengan sepenuh hati, terima aliran mujizat Tuhan hari ini juga. Engkau menerima kembali apa yang telah hilang. Mungkin berkatmu, mungkin juga hubunganmu, mungkin juga semangat hidupmu, pengharapanmu, anak-anakmu, apapun juga hari ini terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang terima katakan amin. Tuhan berkati.